Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Andi Akbar, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah Teori Manajemen Publik tentang analisis manajemen sumber daya manusia sektor publik. Sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi, di mana manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi organisasi atau perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, alat-alat kerja dan produksi atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tentang tenaga kerja atau sumber daya manusia yang notabene adalah merupakan pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri atau mencapai tujuan organisasi. Mengutip pernyataan Rifai tahun 2005, keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya dapat mengakibatkan perusahaan gagal dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Sementara Mondi pada tahun 2008 juga mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik oleh organisasi untuk menghasilkan pegawai atau karyawan yang mampu bekerja sama dengan kualitas pelayanan yang baik pula. Karena pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam menyelenggarakan administrasi publik. Ketika kita sandingkan dalam konteks Islam, manajemen sumber daya manusia dapat kita pelajari dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau benar-benar meneliti dalam menempatkan seseorang dilihat dari kemampuan menyelesaikan suatu amanah yang diberikannya, khususnya di bidang manajemen. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara mereka supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dari ayat tersebut memberikan gambaran secara jelas tentang penempatan pegawai bahwa seorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya padahal mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Selain itu juga memberikan gambaran bagaimana seorang pemimpin yang diberi amanat kepada yang memberikan suatu hukuman harus dengan adil, karena itu adalah pembelajaran yang sebaik-baiknya. Dengan adanya pegawai yang amanah, profesional, atau yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, akan mempermudah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Karena secara implisit, tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dapat kita lihat yang pertama yaitu dari GR Terry yang memberikan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen dengan nama POAC, yang akronimnya itu Planning atau Perencanaan, Organizing atau Pengorganisasian, Actuating atau Pelaksanaan, dan Controlling atau Pengawasan. Sementara David J. Carrington memberikan fungsi manajemen sumber daya manusia menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu penyusunan tenaga kerja, yang kedua evaluasi pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga itu kompensasi dan tunjangan, yang keempat pelatihan dan pengembangan, kelima hubungan antar pegawai, 6 keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang ketujuh itu riset kepegawaian. Teori manajemen sumber daya manusia sektor publik merupakan sebuah teori yang ketika pengimplementasiannya dapat berjalan sesuai dengan harapan, akan melahirkan para pelayan publik yang begitu profesional dan hebat. Namun ini hanya menjadi sebuah hayalan sampai saat ini, dengan melihat kondisi di Indonesia yang masih jauh dari kata sempurna dalam hal pelayanan publik.
Padahal pelayanan publik telah menjadi isu strategis dalam pembuatan kebijakan karena hampir semua menyentuh sendi-sendi kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Adapun salah satu masalah besar sampai hari ini yang menjadi dalam birokrasi Indonesia khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur atau PNS. Permasalahan tersebut dapat dilihat baik dari segi perhitungan statistik jumlah SDM aparatur atau pegawai negeri sipil maupun dari sisi kualitatifnya. Dari sisi kuantitatif, jumlah PNS aktif pada tanggal 30 Juni 2020 sudah mencapai 4.121.176 jiwa PNS. Sementara jumlah penduduk di Indonesia per 30 Juni 2020 mencapai 268.000 juta jiwa. Ini menandakan bahwa ada rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk yaitu sekitar 1,5% perbandingannya. Secara normatif, semakin besar jumlah PNS harusnya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan jumlah yang sangat besar, PNS harus pula dapat memposisikan diri dengan secara lebih dekat dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa meskipun jumlah yang begitu besar, ternyata kualitas PNS berada pada tingkat yang rendah dan pada akhirnya mempengaruhi level efektivitas pemerintahan. Hal ini dapat dilihat beberapa pemberitaan mengenai kasus-kasus korupsi yang makin besar dalam tataran PNS itu sendiri, seperti tertera pada slide ini. Belum lagi pemberitaan terbaru yang beredar di publik adalah tidak adanya pengangkatan CPNS untuk guru di tahun 2021 ini. Yang ada adalah pengangkatan P3K saja. Sementara ketika kita melihat pada data statistik, prediksi batas usia pensiun di tahun 2020 ada sekitar 147.524 pegawai. Dan berdasarkan jenis jabatan, PNS jabatan fungsional guru yang mendominasi untuk dipensiunkan yang sekitar 65.766 pegawai atau sekitar 44,58% pegawai yang akan dipensiunkan. Ini artinya bahwa akan ada pengosongan besar dalam tubuh guru ketika di tahun ini tidak ada penerimaan PNS baru sebagai pengganti dari yang telah dipensiunkan. Belum lagi beberapa kasus yang korupsi yang harus cepat juga ditangani oleh pemerintah agar tidak terus memakan biaya untuk digaji tanpa diberhentikan sementara dia telah melakukan korupsi untuk memakan uang negara itu sendiri. Cukup sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.